Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya tentang pengembangan database. Nah, di minggu lalu sudah ada suatu kasus. Untuk mengulas sedikit, nanti kita akan membuatnya seperti ini ya. Model maksudnya entity relationship. Nah, nanti kita akan membuat entitas yang dinotasikan menggunakan ini ya, simbolnya, notasinya tuh persegi panjang, dan juga nanti ini merupakan atribut, membuat seperti ini, dan kemudian nantinya tuh akan direpresentasikan dalam sebuah tabel seperti ini sebelum masuk ke database gitu. Baik, langsung saja kita bahas dari materi kemarin. Di sini kasus 1 itu merupakan seorang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah, sehingga kita membuat entitas bernama mahasiswa berisikan atribut seperti NIM, nama lengkap, jenis kelamin, fakultas, dan membuat entitas yang bernama mata kuliah dengan atribut kode MK, nama MK, semester, dan SKS. Oke, saya akan menggunakan aplikasi yang menurut saya teman-teman bisa pahami ya. Nah, untuk mendownloadnya kalian bisa lewat sini, Draw.io. Saya menggunakan aplikasi ini. Oke, karena saya sudah mendownload dan saya sudah buka ya di sini. Di sini bisa kalian buka ya. Kalian bisa pilih entity relation. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Di sini ada entitas mahasiswa dan juga mata kuliah. Tadi di soal tadi, di kasus tadi kan ada dua entitas, di mana seorang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah ya, berarti banyak. Nah, relasinya itu merupakan one to many gitu ya, karena seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Oke, di sini kita bikin ininya dulu ya sebelum ke tabel. Kita bisa menggunakan ini tabel sambung gitu ya, yang menghubungkan antara entitas. Nah, di sini kita bisa langsung representasi ke dalam sebuah tabel mirip seperti di database, tapi belum masuk ke database-nya gitu ya, masih gambaran secara umum gitu. Nah, untuk tabelnya kita bisa menggunakan tabel ini. Oke, tabelnya itu sesuai dengan entitas ini, namanya apa? Mahasiswa. Kemarin kita sudah membahas PK, primary key. Jadi mahasiswa itu identitasnya memiliki NIM, nama lengkap, jenis kelamin, fakultas. Nah, yang NIM itu kan merupakan primary key, karena NIM tidak mungkin dimiliki, satu mahasiswa itu tidak mungkin memiliki NIM yang sama dengan mahasiswa lain gitu. Makanya dia masuk kategori primary key. Nah, satu tabel ini, PK-nya ini atau primary key-nya cukup satu. Ini ya di sini. Kemudian di sini ada nama lengkap. Kemudian ada jenis kelamin.
dan juga ada fakultas. Baik, kemudian kita bikin tabel yang kedua, yaitu mata kuliah. Oke, di mata kuliah primary key-nya apa? Primary key-nya itu kode MK ya. Biasanya kalau desainnya seperti ini yang masih berbentuk persegi panjang begini, atribut yang oval gini, untuk setiap PK-nya kita garis bawain. Ya. Di sini kode MK yang merupakan primary key dalam tabel mata kuliah. Kemudian ada nama MK, ada semester, oke. Kita geser seperti ini ya. Oke, untuk tadi yang ada seperti ketupat yang menggambarkan relationship-nya, kita gunakan di sini. Nah, di sini akan mengartikan bahwa mahasiswa tuh mengambil mata kuliah, sehingga di sini kita bisa mengisikan mengambil ya, ambil. Kemudian tadi dalam kasusnya seorang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Berarti seorang mahasiswa ini satu, kemudian lebih dari satu ini banyak, sehingga relationship-nya menjadi one to many, di mana one-nya itu mahasiswa dan many-nya mata kuliah. Kita cari yang one to many. Ini ya. Kita hubungkan di sini seperti ini. Mungkin ini saya hapus dulu. Kemudian kita tambahkan di sini. Mengambil. Baik. Seperti ini sudah jadi ya. Jadi maksud saya tugas kemarin itu dibuat seperti ini gitu ya. Nah, ada kasus yang kedua juga, dosen dan mahasiswa ya. Dosen dan mahasiswa sama. Di sini ini sebagai primary key-nya. Kita beri garis. Seperti ini ya. Oke. Sama, kita buat tabelnya. Ini dosen.
kode dosen di sini, kemudian ada nama dosen. Tabel mahasiswanya sama sih sepertinya sama yang ini, bisa kita copy aja. Oke, di sini kasusnya seorang dosen dapat mengampu lebih dari satu mata kuliah. Itu ya, berarti kasusnya sama seperti ini, sehingga dalam representasinya kita menggunakan one to many. Ya, kemudian ini relasinya kita isi di sini. Kita luruskan. Oke. Di sini dosen mengajar, jadi kata kerja yang bisa menggambarkan relasi antara dosen dan mata kuliah itu adalah mengajar. Baik, seperti ini kita di sini bisa tambahkan ya, biar lebih jelas. Oke, di sini juga kita bisa tambahkan teksnya one. Kemudian di sini tambahkan dengan mengklik 2 kali, pilih teks many gitu ya. Many itu bisa disimbolkan N atau M gitu. Kita pakai yang M dulu. Oke. Di sini tadi ya ditambahkan juga dengan mengeklik 2 kali teks. Oke. Dan di sini juga ditambahkan M. Oke. Nah tadi kan ada 2 kasus yang sudah kita selesaikan dengan model entity relationship-nya. Nah, apakah bisa jika ini tuh digabung dengan yang dosen ini? Jawabannya bisa ya. Jadi jika kita ingin menambahkan dosen di sini, bisa menjadikan satu gitu ya. Ini kan sama. Kita bisa mengopinya seperti ini. Kemudian kita kasih garis.
Oke, kalian bisa kasih keterangan seperti tadi one to many atau many to one. Nah, di sini hubungannya dosen dengan mata kuliah kan tadi dosen one, mata kuliah many. Di sini tetap M dan di sini one. Baik, udah selesai. Di sini masih ada kasus ya, seorang dokter dapat memeriksa lebih dari satu pasien sehingga entitas yang harus dibuat yaitu entitas bernama dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, dan entitas pasien dengan nama pasien, atributnya ID pasien, nama pasien, dan keluhan. Tugasnya untuk merepresentasikan ke dalam sebuah entity relationship seperti itu tadi ya. Oke. Ini kemungkinannya bisa ditambahkan juga dengan tabel yang lain seperti misalnya prodi gitu ya, fakultas, tabel fakultas gitu. Nah, ini kita dari yang simple aja dulu membuat seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa simpen nih, save as, gimana bisa dalam format PNG ya, PNG aja sih nanti tugasnya untuk yang dokter tadi. Nah, kalian secara berkelompok bisa mencoba dari kasus yang ketiga tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.